Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Anggraini dari Stikes Mitra Diguna Palembang, program studi D3 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan apa itu katarak. Katarak merupakan penyakit mata yang ditandai dengan mengeruhnya lensa mata sehingga membuat penglihatan kita menjadi lebih kabur. Kondisi ini pada umumnya terjadi pada lansia dan bisa terjadi pada satu atau dua mata sekaligus. Lensa mata adalah bagian transparan yang ada di belakang pupil atau titik hitam di tengah mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk melalui mata ke retina agar objek dapat terlihat lebih jelas. Katarak sendiri pada umumnya berkembang secara perlahan, dari awalnya tidak terasa mengganggu, namun lama-kelamaan katarak akan mengganggu penglihatan dan membuat pengidap merasa seperti melihat jendela berkabut, sulit menyetir, sulit membaca, serta melakukan aktivitasnya sehari-hari. Penyakit ini merupakan penyebab kebutaan utama yang ada di dunia yang dapat diobati. Adapun etiologi dalam katarak ini sendiri yaitu buramnya lensa mata yang biasanya terlihat lebih bening. Etiologi katarak ini ditemukan adalah proses degeneratif, namun banyak faktor juga yang dapat menyebabkan katarak seperti kelainan kongnital, faktor metabolik, trauma, toksin radiasi, dan gelombang elektromagnetik. Adapun patofisiologi dari katarak ini utamanya adalah terjadi perubahan pada kejernihan lensa atau opasitas lensa, sehingga jumlah dan cahaya yang masuk melalui media refraksi berkurang dan sulit difokuskan ke retina. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti proses degeneratif, trauma, ataupun kelainan kongnital. Pada awalnya, lensa bersifat transparan dan berfungsi memfokuskan cahaya ke retina pada katarak. Terdapat agresi protein yang memecah cahaya yang masuk, serta terjadi perubahan struktur protein yang menghasilkan dekolorasi kuning atau kecoklatan. Faktor yang berkontribusi untuk terbentuknya katarak adalah stres oksidatif dan reaksi radikal bebas, kerusakan dari sinar intraviolet, dan malnutrisi. Lensa terdiri dari protein yang disebut kristalin. Kemampuan optik protein lensa ini bergantung pada struktur dan hidrasi lensa. Kanal protein membran berfungsi mempertahankan keseimbangan osmotik dan ionik lensa, sedangkan sitoskeleton mempertahankan bentuk lensa. Komponen kristalin yang berkaitan dengan gugus dihindarkan dari proses oksidasi oleh glutation konsentrasi tinggi. Kedua hal ini memberikan stabilitas pada lensa sehingga mampu menyerap energi radiasi jangka panjang tanpa mengubah kualitas optik lensa. Pada katarak terjadi difrasi baik pada struktur maupun komposisi molekular. Adapun manifestasi klinis dalam katarak ini sendiri atau tanda dan gejalanya. Apa tanda dan gejala dari katarak ini? Yaitu terjadi pada satu atau kedua mata namun tidak dapat menyebar dari satu mata ke mata yang lain. Beberapa dan tanda gejala kondisi ini adalah: yang pertama, pandangan kabur seperti berkabut, dan yang kedua, warna di sekitar terlihat memudar, yang ketiga, rasa silau saat Anda melihat lampu mobil, dan yang keempat, pandangan ganda, dan yang kelima, penurunan penglihatan di malam hari, dan yang keenam, sering mengganti ukuran kacamata. Pada awalnya kabut ini pada penglihatan Anda yang disebabkan oleh kondisi ini mungkin hanya mempengaruhi bagian kecil lensa mata. Adapun komplikasi dalam katarak ini saat katarak mencapai tahap akhirnya, di mana komplikasi seperti glaukoma yang terkait katarak dan peradangan bisa terjadi. Pasien mungkin menderita kualitas penglihatan yang sangat buruk, sakit mata akibat mata merah, dan sakit kepala. Penglihatan visual akan terganggu setelah dilakukannya pembedahan. Ada cara penanganan katarak ini sendiri, yaitu hanya dapat diobati dengan cara dilakukannya operasi. Lensa yang mengalami kekeruhan akan diambil
dan diganti dengan lensa tanam. Jika terjadi gejala-gejala yang dijabarkan di atas hingga mengganggu aktivitas atau bahkan mengalami nyeri yang hebat di mata, segera konsultasikan dengan dokter yang mata yang dipercaya. Hanya dokter yang dapat menyatakan adanya indikasi katarak terhadap seorang pasien atau tidak. Dokter akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan mata lengkap dari depan sampai saraf mata. Pemeriksaan darah dan jantung pun dapat disarankan. Jika pasien melakukan merupakan kandidat operasi katarak, maka operasi dapat dijadwalkan segera sesuai dengan kebutuhan. Pasalnya masing-masing pasien memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya katarak yang masih tipis atau sedikit mungkin belum mengganggu kebanyakan orang. Namun pasien yang memiliki pekerjaan yang sangat bergantung terhadap ketelitian yang tinggi mungkin butuh operasi katarak sesegera mungkin agar aktivitasnya tak lagi terganggu. Adapun cara mencegah katarak sendiri, yaitu ada beberapa macam cara pengobatan katarak ini. Yang pertama, lindungi mata dari paparan sinar matahari. Bila ingin beraktivitas di alam terbuka dalam jangka waktu yang lama, sebaiknya kenakan kacamata hitam untuk melindungi mata dari paparan sinar matahari. Terutama selama musim panas, pilihlah kacamata hitam yang punya proteksi 100% dari sinar ultraviolet. Dan yang kedua, jaga kadar gula darah tetap normal. Mengurangi makanan manis, mengontrol porsi makan, dan berolahraga secara teratur adalah beberapa cara yang kamu lakukan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Menjaga kadar gula darah sangat penting, apalagi untuk pengidap diabetes. Dan yang ketiga, kurangi beban kerja mata, perbaiki pencahayaan di luar rumah yang akan memudahkan mata untuk melihat atau membaca dengan jelas. Bila ingin melihat atau membaca huruf-huruf kecil, sebaiknya gunakan kacamata pembesar. Dan yang keempat, hentikan kebiasaan yang tidak baik untuk mata. Bila kamu seorang perokok, berusahalah untuk mengurangi frekuensi merokok, bahkan kalau bisa, berhentilah merokok sama sekali. Begitu juga dengan kamu yang punya kebiasaan minum minuman beralkohol, sebaiknya mulai batasi dari sekarang. Kamu juga dianjurkan untuk membatasi kebiasaan menyetir di malam hari. Dan yang kelima, periksa mata secara rutin. Bila kamu merasa penglihatanmu sudah berkurang sehingga mengganggu aktivitas harian kamu, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter mata. Periksa mata juga secara rutin. Katarak sendiri bisa diobati dengan beberapa cara. Penanganan penyakit ini juga dapat dilakukan dengan dua terapi, diantaranya pencegahan dan pengobatan penyakit katarak. Dan yang pertama, terapi pencegahan katarak. Cara pencegahan penyakit katarak ini dapat dilakukan dengan mengurangi terpaparnya mata telanjang terhadap sinar ultraviolet, yaitu dengan selalu menggunakan sunglass apabila berada di tempat yang berpotensi. Menggunakan kacamata juga dapat dengan cara mengobati penyakit sistematik yang memicu perkembangan katarak. Dan yang kedua, terapi bedah atau operasi yang ada beberapa macam terapi. Di dalam terapi bedah ini, yang pertama operasi katarak. Operasi ini adalah jenis operasi umum yang dilakukan dengan mengangkat lensa yang keruh dan menggantinya dengan yang baru yang lebih bening. Pemulihan pasca operasi ini akan berkisar dari 12 juta hingga 30 juta rupiah per mata. Jumlah penderita katarak yang terdapat di Indonesia dapat terbilang sangat tinggi dan semakin meningkat. Akan tetapi, tidak semua dapat melakukan operasi katarak karena biayanya sangat mahal. Hal tersebut membuat alasan utama bagi berbagai badan sosial untuk mengadakan bakti sosial operasi. Dan yang kedua, ada operasi laser katarak, yaitu operasi jenis ini merupakan operasi dengan teknologi terbaru, yaitu dengan menggunakan sinar laser yang memiliki kemampuan memotong sangat akurat dibandingkan teknologi laser lainnya, dan dengan tingkat panas yang sangat rendah. Operasi ini dinamakan blood laser. Operasi jenis ini tidak lagi menakutkan karena tidak menggunakan pisau bedah dan lebih aman dibandingkan dengan operasi katarak biasa. Baiklah, cukup sampai di sini saya menjelaskan apa itu penyakit katarak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.